على سبيل الهدى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الظاهر مرآة الباطن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk mengisi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang benar-benar sangat berfaedah bagi kita. Memang kondisinya hari ini kurang bagus dalam artian hujan lebat. Otomatis kalau Honda agak kesulitan. Nah, tapi sebetulnya kalau kita menghitung-hitung mana kira-kira besarnya pahala ketika ada rintangan atau ketika nggak ada rintangannya, maka jawabannya semakin rintangannya besar maka semakin besar juga pahala yang didapat. As-sawab biqadri ta'ab. Pahala yang didapat itu tergantung kesusahan, kecapeannya. Semakin susah, semakin besar pahalanya. Itu diantaranya. Tapi kita tentu tidak, karena ini memang pekerjaan sunnah. Kalau seandainya ada yang terhalang dengan hujan, ya nggak apa-apa. Saya ingin membaca satu ayat. Ayat ini ada di surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayatnya 177. Ayat ini bercerita tentang siapa orang-orang yang dianggap baik oleh Allah. Siapa orang-orang yang dianggap imannya itu benar menurut Allah. Siapa yang orang itu dianggap benar-benar bertakwa oleh Allah. Nanti kita ukur. Kalau ini semua ada pada kita, maka kita termasuk orang baik, termasuk orang yang imannya dibenarkan oleh Allah, berarti bukan orang munafik. Karena kalau orang munafik itu dia memperlihatkan iman, tapi kenyataannya dia tidak beriman, dia munafik. Dan kalau itu ada pada kita, maka kita jadi orang bertakwa. Kalau orang bertakwa pasti masuk surga. Nah, kita baca ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah sebuah kebaikan bahwasanya kalian itu menghadapkan muka kalian baik ke arah masyrik, tempat munculnya matahari, timur, ya, wal maghrib, atau mengarah ke tempat tenggelamnya matahari, barat. Itu enggak terlalu penting. Itu enggak penting. Jadi yang luarannya itu, yang luaran, menghadap ke timur, menghadap ke barat, itu enggak penting. Itu dahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diperintahkan salat waktu Isra Mi'raj,
itu Rasulullah SAW ketika sudah sholat menghadapnya ke Baitullah, ke Ka'bah. Kurang lebih setahun setengah setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah, itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk salat itu menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang sekarang sedang berkecamuk perang. Kenapa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Masjidil Aqsa? Itu diantaranya karena di Madinah itu beda dengan orang-orang Mekah. Kalau orang-orang Mekah adalah orang musyrikin, sedangkan orang-orang Madinah itu orang-orang yang sudah punya agama. Ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi ini kiblatnya kita tahu sendiri, kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah, lalu Rasulullah SAW itu cuman apa ya? Kalau orang seperti ini, maka kita kalau bisa jangan terlalu berbeda dengan orang. Kalau kita terlalu berbeda dengan orang, itu orang sulit untuk menerima. Makanya kalau merubah orang itu jangan dari hitam ke putih, itu berat. Pelan-pelan. Kalau ada yang perlu disamakan, samakan. Makanya Rasulullah itu, kalau kita melihat di hadis, karena Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahlil kitab ma la yunha anhu. Nabi itu sering sekali meniru-niru ahlul kitab, asal sesuatu itu jangan dilarang. Jadi diantaranya ahlul kitab itu kalau besisir belah tengah. Tahu nggak belah tengah? Itu lagi tahun 80-an atau 90-an, andilau. Itu yang tua aja yang tahu andilau. Itu belah rambut tengah. Ya, yang dulu tuh pokoknya kalau andilau ganteng gitu ya. Ganteng kah enggak ganteng, penting belah tengah juga. Nah, jadi Nabi belah tengah rambut. Kan enggak apa-apa kalau cuma urusan gaya mah gitu ya, enggak apa-apa. Itu yang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, hadis itu meniru-niru ibadah. Nah, kalau meniru-niru ibadah kada boleh. Misalnya habis mencetak gol karena rancak di TV itu, ini contoh aja, begini, itu kan sudah ibadah. Orang Islam gaya juga ke ini juga, tidak boleh. Orang Islam harus begini. Allah satu di atas. Itu tidak boleh ya, kalau yang seperti itu. Tapi kalau cuma adat aja, makanya tadi mala yunha anhu, selama tidak dilarang. Tapi kalau ada larangannya, ya nggak boleh meniru-niru. Nah, itu strategi aja. Jadi diantaranya yang namanya hikmah itu, kalau kita berdakwah, itu lihat situasi. Yang mana kira-kira orang suka, ya ikuti aja yang model-model seperti itu. Kalau kamu menentang, itu nanti bisa jadi masalah. Itu diantaranya, kecuali dilarang. Ya. Makanya Wali Songo itu, kenapa berhasil mengislamkan Nusantara Indonesia ini? Itu diantaranya karena Wali Songo itu melihat adat istiadat orang Indonesia ini, dan adat istiadat orang Indonesia ini dibiarkan aja selama tidak menyalahi syariat Islam. Makanya ada orang yang beranggapan bahwasanya tahlilan sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian sehaul setahun, kemudian 1000 hari. Itu kata orang, itu adatnya orang Hindu, kata orang ya. Terlepas dari benar atau tidak, karena saya bukan, itu yang sering dituduhkan kepada orang-orang NU. Tapi ada orang NU bilang,
Di Bali itu orang Hindu nggak ada tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di India sana orang Hindu nggak ada juga. Dia acaraan 1, 2, 3, 7, 14 nggak ada juga. Tapi yang jelas, sebagian orang beranggapan itu adat istiadat orang Indonesia di zaman itu. Dan mereka sama berkumpul, lalu beri makan. Maka oleh para wali songo dibiarkan aja. Yang berkumpulnya itu dibiarkan. Maka kalau kita hendak menarik ke hadis Nabi yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang nggak ada. Kalau dari situ itunya ya. Tapi kalau mendoakan kepada orang mati itu silahkan aja setiap saat, tidak ada masalah. Nah, cuman yang ingin saya ceritakan, karena ini kebiasaan orang yang ada di Indonesia ini sebelum Islam datang, maka kebiasaan itu dibiarkan aja. Yang dilarangnya aja yang diganti. Yang dilarangnya apa? Mungkin waktu itu bacaannya apakah ada tahu juga kita. Berdoanya mungkin berdoa kepada Tuhan yang manakah? Kita kan tahu juga itu. Tapi yang cuman berkumpulnya saja di hari pertama, kedua dan selanjutnya itu tidak ada masalah karena tidak ada larangan di situ. Tapi kalau berdoa kepada Tuhan selain Allah, mengamalkan amalan-amalan bacaan dan lain sebagainya yang bukan bacaan-bacaan yang bagus, maka itu aja yang dirubah. Maka dirubahlah dari bacaannya. Mungkin apa bacaannya? Dirubah dengan membaca Yasin, dirubah dengan membaca Qul Huwallah, dirubah dengan membaca tahlil, dirubah dengan membaca tasbih, dirubah dengan membaca salawat, yang kesemuanya itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak dibaca. Quran bagus banyak-banyak dibaca, berzikir bagus banyak-banyak berzikir, ya Pak? Maka itunya aja diubah, doanya yang diubah. Kalau asalnya berdoanya untuk siapa, lalu berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasusnya untuk orang mati, doakan orang mati. Bagaimana orang mati yang cocok di dalam Islam? Doakan supaya dia dapat ampunan, doakan dia dapat rahmat, doakan supaya dia masuk surga. Nah, itu namanya dakwah dengan hikmah. Biasanya kalau kamu bisa seperti itu, kamu akan bisa mengambil hati orang. Kalau ikam ngotot, pokoknya lagu ikam aja. Ada kawan salah sedikit, lalu kau neraka ya. Kau tuh. Asalnya orang mendengar, wah, aku ini berzikir aja masuk neraka. Baik aku ampih mengaji ini masuk neraka aja tetap. Nah, itu ya. Nah, jadi aku ulangi sekali lagi cerita tadi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lalu ketika di Madinah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap sembahyang itu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, itu kalau dari Madinah itu Kibalal Maghrib, sebelah barat. Nah, tapi hadap itu nggak terlalu penting. Saya mengartikan lebih luas. Itu kan luarannya aja, yang menghadap ke sana, itu kan luarannya. Maka kalau saya ingin yang lebih luas lagi, kamu itu majelis mana saja, itu nggak terlalu penting. Atau kamu organisasinya yang mana aja, itu nggak terlalu penting. Jangan kamu beranggapan kalau majelis ini pasti takwa, kalau ini tidak, enggak ada urusannya. Atau kalau grup ini, misalnya kamu orang NU, kalau NU pasti bagus, kalau yang lain pada NU enggak bagus, enggak ada sangkut pautnya. Kamu mau majelis ini, mau kamu NU, mau kamu Muhammadiyah, mau kamu Persis, mau kamu apapun itu cuma luaran saja. Lalu yang penting apa? Dari amal. Amal itulah yang menunjukkan. Biar kamu di majelis guru sekumpul gitu. Amunnya gawian ikam itu pina.
Kada sesuai dengan apa yang kita bicarakan ini nanti, mana ada baik-baiknya. Jangan kau bilang, biar nakal-nakal kayak ini, murid kesayangan guru sekumpul. Oh, jar kalau yang orang Banjar. Kalau orang Jawa mungkin, oh, aku ini tangan kanannya Habib Syekh, misalnya, misal. Atau Habib siapa yang lebih tua? Pekalongan siapa? Habib Lutfi, aku ini anunya Habib Lutfi. Atau ada yang bilang, aku ini tidur sekelambu dengan Habib Rizik misalnya. Sebut aja tuh yang hebat-hebatnya. Itu cuma luarannya saja, bukan itu yang namanya baik. Nah, jadi tidak boleh kita itu mencap diri kita baik hanya karena kita bermajelis di mana, organisasi kita apa. Itu enggak ada apa-apa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nah, walakinnal birra, akan tetapi yang namanya baik, yang pertama, man amana billah wal yaumil akhir. Orangnya benar-benar beriman kepada Allah. Kalau kita semua beriman dengan Allah sudah ya? Sudah. Anda orang baik, satu. Kemudian tanda orang yang benar, dua. Tanda orang yang bertakwa, tiga. Yang pertama harus beriman. Alhamdulillah sudah. Kemudian disambut dengan wal yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Hari akhir itu artinya hari akhirat. Artinya dia yakin betul dia akan dibangkit di akhirat. Kemudian dia akan dibalas. Kalau amalnya baik dibalas dengan surga. Kalau amalnya buruk maka akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala langsung disambung dengan beriman dengan hari kiamat. Hari dibangkitkan manusia. Kenapa? Karena kalau orang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat yang nanti di situ akan dibalas, maka efeknya orang itu pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan dan akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Yang pertama karena dia malu kalau dilihat oleh Allah kalau dia melakukan kemaksiatan. Yang kedua, dia takut kalau nanti di yaumil akhir dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka kalau mengerjakan kemaksiatan. Begitu juga dia ingin memperlihatkan bahwasanya dia hamba Allah yang taat, makanya kerjaan-kerjaan taat dia kerjakan. Begitupun nanti karena dia yakin dengan ketaatan ini, nanti di yaumil akhir dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itu artinya orang yang benar-benar baik, orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar imannya, kemudian wa ulaika humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa, iman kepada Allah dan hari kiamat. Otomatis dia beramalnya itu bukan untuk kepentingan dia di dunia ini. Kalau ada orang beramal tapi tujuan dari amalnya itu balasan di dunia, saya selalu mencontohkan diri saya aja. Karena kalau mencontohkan orang lain nanti siapa tahu orang lain tersinggung. Kalau saya mengajar tiap hari, lalu tujuan saya cuma mendapatkan imbalan dari murid-murid misalnya, maka saya bukanlah orang yang baik. Karena orang yang baik itu kalau dia beramal tujuannya hari akhirat. Maka saya bukan ulaikal ladzina shadaqu, bukan orang yang benar dalam iman. Maka saya bukan wa ulaika humul muttaqun, bukan orang yang bertakwa, bukan. Kenapa? Karena beramal bukan untuk kepentingan akhirat tapi untuk kepentingan dunia. Kalau seandainya diberi bank, nah itu lain ceritanya. Yang enggak boleh itu saya berharap diberi. Kalau saya beramal, semoga saya dapat pahala di akhirat. Lalu misalnya ada satu dua di antara murid yang lalu memberi, Rasulullah SAW pun sering-sering sudah saya ceritakan, Rasulullah itu selalu diberi oleh sahabat-sahabat. Sahabat itu kalau ada sesuatu yang sedikit istimewa, maka Rasulullah SAW lah yang ingin mereka rasakan yang istimewa ini. Kalau kira-kira ini contohnya di rumah ini makan lumayan enak. Kalau makan di Wakareng aja koler mantari. Ibaratnya tuh.
kesian sama tari Nabi wakaring misalnya. Tapi kalau kebetulan bikin sop misalnya nih ya, itu pasti pikirannya, bah ini antari Nabi ini, karena agak sedikit istimewa. Kalau iwak karing aja udah sakit. Ini jangan disalahpahami. Ini guru minta antari sop, kada sama sekali. Kada ini ujuran. Tapi kuulangi sekali lagi. Orang yang tadi, orang yang baik, nanti di ujungnya ulaikal ladzina shadaqu, orang yang imannya benar. Di ujung sama sekali wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ciri pertamanya adalah beriman dengan Allah dan hari kiamat. Dan itu menunjukkan bahwasanya ketika dia melakukan amalan apapun itu, pasti tujuannya Allah dan balasan setelah hari kiamat nanti. Maka aku ulangi sekali lagi, kalau orang itu berpikirannya apa yang harus saya dapatkan di dunia dengan amal yang saya perbuat, maka aku ulangi sekali lagi, itu bukan orang baik, bukan orang yang imannya benar, bukan orang yang bertakwa. Kita jangan menuduh orang, tapi ya kita rasa-rasa kita aja. Makanya aku aja mencontohkan aku sendiri. Karena belum tentu orang yang diupah itu lalu karena upahan belum tentu juga yang sok cerita gak usah dibayar pasti ikhlas, belum tentu juga. Itu cuman luarannya aja, yang maha tahu Allah. Cuman saya menjelaskan Quran tadi. Kemudian selanjutnya, orang yang baik itu selain beriman kepada Allah, kemudian yaumul akhir, kemudian wal malaikat selanjutnya. Kemudian wal kitab, beriman dengan kitab. Kemudian wal nabiyyin, beriman dengan semua nabi-nabi. Itu iman. Kemudian iman itu kada kelihatan. Di sini letaknya ya. Kemudian wa atal mala ala hubbihi. Orang yang baik, orang yang imannya benar, orang yang dianggap sebagai orang yang bertakwa, sifat selanjutnya adalah wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta yang dia cintai. Kepada siapa dia memberikan? Yang pertama, zawil qurba, kepada keluarga. Wal yatama, memberi anak yatim. Wal masakin, memberi orang miskin. Wasailin, wabni sabil, dan memberi orang yang dalam perjalanan. Kemudian wasailin, memberi kepada orang-orang yang meminta. Wafir riqab, dan memberi kepada hamba sahaya. Hamba sahaya, nggak ada lagi sekarang hamba sahaya itu. Poinnya aja, orang yang dianggap imannya benar, dianggap sebagai orang yang bertakwa, dan dianggap sebagai orang yang baik, itu mau membagi hartanya ke orang lain. Siapa orang lain? Ya tadi sudah disebutkan. Zawil qurba, keluarga. Maka utama sekali itu ayah ibu. Kalau memang ayah ibunya sudah tua, tuh jangan sampai kada dikirimi duit. Amun nikah berduit juga. Kalau merantau pina masih belangsak juga. Di perantauan ini terkadang makan, terkadang kada kawa. Padahal masih belum berduit lagi. Tapi mun sudah malam hitung. Alhamdulillah. 1 juta untung hari ini. Itu berarti kalau sebulan berapa? 30 juta. Jangan pada kada berduit lagi. Mun 30 juta sebulan. Wah, kebanyakan tuh guru, mustahil. Ya anggaplah 300. Yang 300 kalau kali 30 9 juta. Ongkos seorang ada aja lebihannya, kawa aja kuitan tuh 1 juta-juta tuh. Nah, aku dahulu lagi kada berduit gitu. Kuitan gue tuh aku bari taruh duit. Kada juapan ke sehariannya. Abahku tuh kusuruh jangan begawi lagi jadi. Kan sudah kukirimi juga tiap bulan. Cukup sudah bahari
mengongkosi seorang sekolah begawi terus. Waktu itu memang masih muda. Karena kita sudah bekerja, kakak sudah ada bekerja, tidak ada lagi yang diongkosi. Saya bilang, dosa lagi bekerja. Kan setiap bulan ku kirimi duit. Cuman waktu itu abahku tuh bilang begini, aku bekerja bukan karena terpaksa. Aku tuh bekerja karena daripada mau umut terus, baik ada juga diulah-ulah. Sedangkan kalau duit memang kada butuh juga duit. Oke, sah abahku, duit kami itu rancak katanya. Kami itu ada juga punya backup. Kalau di Banjar itu, kami itu kan orang Tanjung. Itu rancak abahku tuh ke Guru Danau, membawa orang sampai backup. Kemudian rancak juga ke Guru Bahit, tapi jauh juga daripada kampung kami itu. Pemobil pang pun berjalan jauh juga. Nah, ujar abahku, duit income itu rancak untuk keulahakan. Abah kami itu kan berjualan, diulahkan nasi bungkus. Jadi orang tuh dibawa pakai mobil sekaligus dimakani. Ya aku terserah aja lagi. Sudah kubariakan tuh terserah aja lagi. Rencana aku tuh ya, maksudku jangan lagi abahku tuh bekerja. Tapi kata abahku, bekerja itu bukan karena harus bekerja. Cuman daripada mau ungut tadi nah. Makanya santai aja menkoler-koler, kata bapak aja. Amun hendak begawi. Nah, itu yang paling utama ya. Jadi kalau kita berduit, zawil qurba itu keluarga terdekat. Yang paling dekat siapa? Abah lawan mama kalau. Jangan paling dekat itu mantan pacar. Nah, itu zawil qurba dan seterusnya tadi. Tapi ulangi sekali lagi, orang yang baik itu adalah ketika dia punya duit itu pasti sayang berataan orang. Kalau yang lain bisa kada sayangnya lah. Itu dia mau berbagi kepada orang lain. Itu tanda bahwasanya orang itu bagus. Tanda orang itu beriman. Karena mau kada beriman. Ikam mengeluarkan duit itu hilang, tahulah. Hilang kalau duit kita hilang. Amun kada percaya bahwasanya akan dibalas oleh Allah, rugi hanya. Cuman karena yakin bahwasanya pasti dibalas oleh Allah, wani aja nak 100.000 menjuki anak yatim. Ada hakan lah lawan mamamu. Wajar. Nih, yang bare perlu nih fotonya. Rupanya ada udang di balik bakwan. Ada apa juga Pak? Tapi yang jelas kalau kada ada tujuan apa-apa, ya itu berarti orang baik tuh. Karena duit kita tuh hilang. Tapi kalau kita yakin bahwasanya akan dapat balasan, kada apa-apa. Adalah di antara kita ini yang takutan kalau mengandak duit di bank. Adalah takutan. Karena takutan, kenapa? Karena kita yakin duit kita itu, apabila kita hendak mengambil, kita kalau mengambil. Ya kalau lah. Makanya kita kada takutan mandak duit di bank. Yang banyak berduit. Aku tuh pernah ditanyai, ada orang terhutang lawan aku. Guru, nak bayar hutang, katanya. Mana nomor rekening pian? Aku jerku kada bisa rekening. Astagfirullah. Masa kada bisa rekening? Aku jarku walaupun kada bisa rekening, kada bisa hutang. Ikam bisa rekening, hutang. Lebih baik aku. Bujuran kada? Percuma aja buku bank 3. Hutang lawan orang banyak, lebih baik aku kada bisa buku-buku bank, tapi kada hutang minimal. Di mana-mana duit barang, tapi banyak tuh gampang aman. Cari banyak bandar itu baru pusing ya lah. Nah, tapi yang jadi patokan seperti itu. Kalau kita mengandak duit di bank kada ada yang takutan, ya lah. Kenapa? Karena kita yakin apabila kita hendak mengambil tuh diunjuk. Orang mengandak lawan Tuhan, kan orang bersedekah itu ke Tuhan kalau larinya.
Tuhan janjikan apa? Berkali-kali ku ceritakan. Tuhan janjikan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Minimal kalau kamu menyimpan lawan Tuhan itu minimal satunya dikali 700. Kalau kamu nyumbangnya 1.000, udah 700.000. Bang mana kira-kira? Nih, nabung 1.000. Bapak kamu ambil 700.000. Pun kayak itu cepat ya. Ini Allah loh. Nah, cuman kalau orang beriman yakin, ya lah. Amun kada beriman tetap rugi. Rugi, hilang duit, pahala kada kelihatan. Nah itu yang tadi kenapa orang wa'atal mal itu tanda orang ulaika apa? Ulaikal ladzina sadaqu itu orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun itu orang bertakwa. Dan itu orang baik. Hanya tadi. Kita kada tahu kada siapa di Palestina sana, yang penting nyumbang. Enggak tahu kisah. Tapi yang aku heran kamu orang kayak itu aja. Ada juga yang kalau usah jauh-jauh jangan hendak nyumbang ke Palestina sana. Di sini kan banyak orang miskin. Tapi orang miskin di sini tidak sesusah orang yang di Palestina sana. Di sini aman, tentram, miskin. Jangan-jangan koler. Jangan-jangan. Coba begawi bujur-bujur jadi anak buah orang, insyaallah cukup ya Allah. Menggawian berokok, bercatur, itu 10 tahun gitu miskin terus. Tapi itulah orang melakukan kebaikan, jangan harap semua orang memuji, pasti ada yang mencaci. Kalau aku tuh kada peduli. Jadi yang hanyar-hanyar ini ujar ini baru hari ini aku dengar. Apa katanya Buhan Banjar ini kesini pendatang pina Banjar itu bercakap-cakap maulah acara yang kita itu cuman berniat membantu aja, dan kita kadang mengkhususkan Banjar. Yang di jalanan itu Banjar, yang di lapangan itu bukan Banjar. Walaupun saya itu didatangi oleh guru, bisa ndak ngisikan acara? Saya bilang bisa. Saya itu nggak peduli siapapun yang berbuat baik, kalau itu kebaikan ikut, kalau bisa ikut. Ini ada ikut kada, nyumbang kada, cerewetnya luar biasa. Ini jangan-jangan dikorupsi ini. Menanda korupsi kada itulah, yang lain banyak kayak lagi. Masa kita menjual Palestina, menjual nama Ustadz gitu demi berapa? Memang ada yang berani masuk neraka kira-kira? Enggak mungkin lah. Nah, tapi itulah. Tapi ulangi sekali lagi. Orang yang berani membagi hartanya ke siapa aja. Tapi jangan lupa ya orang tua ya. Habis itu baru pilih kemana. Nah itu tuh tanda orang tadi orang baik. Nah, kemudian apalagi tanda orang baik? Jadi beriman dengan Allah, hari kiamat, itu menunjukkan kalau dia beramal tujuannya akhirat, ikhlas. Kemudian selanjutnya menginfakkan harta. Tapi kan sudah tadi di depannya tujuannya pasti Allah. Kalau menginfakkan harta tujuannya, ingat tanggal 14 Februari 2024 itu waktu penyucukan itu. Ya Allah. Itu ngarannya sogok. Nyok. Seamplok 500. Makanya amunnya kalah stres. Kenapa? 5 miliar duit habis. Gara-gara berbagi. Amunnya menang, itu pacangan berpikir 5 miliar kemarin aku habis. Ini harus cepat balikan modal. Makanya itu nyogok itu ada boleh. Ada penceramah lucu. Nyogok dan disogok itu tidak berdosa katanya. Saya sudah cari dalil-dalilnya, enggak ada itu dosanya katanya. Orang Bugis kayaknya. Ada di lucu-lucuan. Kalau ada ustadz bilang orang menyogok dan disogok itu dosa, datangkan ke saya. Saya tidak percaya itu. Enggak ada itu dalilnya. Yang ada di dalam hadis, ar-rashi wal murtasi finnar katanya. Orang yang menyogok dan disogok neraka. Dosa pakai dosa-dosaan, masuk neraka aja langsung. Itu sama.
Nah itu ingat akan tuh. Tapi serba salahnya. Ini cara orang beri. Nah, kalau yang beri kayak ini, nih jangan munjuk ikam. Maaf lah Pak, aku nyucuknya orang lain. Kada tetap aja aku beri ikam. Nah itu berarti mantap tuh. Jadi bila ada orang munjuk ke duit, ikam pandai hidup dahulu. Aku Pak Ai, nyucuknya ada kawanku tentu aku cocok. Aku ada cocok pian. Terima tetap pemberian pian. Kada jadi janya. Seperti nyogok. Kalau nyak kada apa-apa aja nih kamu hendak mencocok aku kah kada kasarai kamu aja. Oh, itu berarti dasar bujuran bari. Padahal dahulu langsung. Jangan insyaallah. Karena ada pulang munjuki, insyaallah pulang. Belima munjuki, insyaallah terus. Sekalinya dasar bujur cocoknya kelima-limanya. Ada salah lagi. Siapa ke situ? Kalau yang rusak-rusak, yang penting aku udah cocok. Lihat. Siapa? Tumadahakan mah. Kan berdosa kada. Ambil aja. Tapi masuk neraka jadi bang dah. Tapi yang kita bicarakan yang memberi tujuannya Allah itu yang bujur-bujur baik, itu yang bujur-bujur imannya benar, itu yang bujur-bujur takwa. Kemudian wa aqamas shalah. Orang baik, orang yang imannya benar, orang yang bertakwa itu sembahyang. Kalau ikam mengaku orang bertakwa, kada sembahyang itu lain. Mengaku orang beriman, kada sembahyang lain. Mengaku orang baik, kada sembahyang lain. Ini sembahyang kadang ngaku jadi wali. Waduh. Yang paling parahnya itu isi muridnya lawan wali yang kada bisa sembahyangan, cium tangan, cium batis. Bunga banget. Kada ada bujuran. Tersinggung gak kada juga kalau di sini ya lah. Mau. Ini Quran yang bilang. Jadi yang ngarannya baik, imannya benar, yang takwa wa aqamas shalah, sembahyang. Kemudian apa lagi? Wa atas zakah. Kalau tadi memberikan harta, kalau ini bayar zakat. Bayar zakat itu sama apa memberikan harta. Cuman yang tadi itu sedekah, kalau yang ini bayar zakat. Kada bayar zakat, kada boleh juga. Kada beriman, kada bertakwa, kada orang baik. Nah, itu selanjutnya. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang baik itu kalau inya berjanji dia tepati. Makanya Nabi itu dikenal Al-Amin. Kenapa dapat dipercaya? Kalau Nabi sudah berpandir pasti bujur. Kalau Nabi berjanji pasti Nabi tepati. Karena Nabi kita bertemu hari ini jam ini pasti Nabi datang di situ. Kada ada yang ingat ya, kita berjanji jam 8. Kada napa-napa datang jam 10. 2 cangkir dah kopi habis hanya datang. Walaupun datang juga itu beribuan. Apalagi mereka kada datang sama sekali. Kalau berjanji itu ditepati itu tanda orang yang benar. Berhutang kakak itu juga. Pinjam duit bang jar. Tenang aja, seminggu aja. Ingat akan bila seminggu aja itu seminggu. Jangan seminggu itu 3 tahun setengah. Ada ini bujuran. Aku ini kanyang sudah kan. Ada titelnya ustaz, ada. Datang ke rumah. Karena mamanya garing. Waktu itu mamanya garing. Dia minjam duit lawan orang. Pas sudah waktu temponya, karena berduit. Lalu datang bolak-balik di muka rumah. Rumahnya kan tapi jauh kada pada rumah itu. Bolak-balik. Habis itu ringkasnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kabar? Oke, salah bahwasanya ini hutang sampai tempo lawan orang gara-gara dahulu mama garing ngongkosi mama garing. Kada banyak kada aja. Berapa aja ku? 5.000. Masa aja ku 5.000 hutang lawan aku? 5.000 aja. Berapa aja ku? 5 juta. Karena ini bujuran gitu kesanya. Jadi jar tuh
Aku kan melakukan apa-apa karena orang itu ustaz, rancak mau khutbah, rancak kan. Tapi lain suku kita lain. Orang lain. Rumahnya para pejalan aku. Habis itu tenang aja ya. 2 minggu lagi aku tuh orang tuh RT, tambahannya RT ku. RT ku. Jadi orang tuh RT selain Ustadz RT. Nanti 2 minggu lagi gaji RT keluar. Gaji RT berapa kakak tahu ya? Pokoknya itu keluar langsung unjuk lampian. Kalau kadada juga duit RT itu ada aja di toko. Orangnya bertoko. Enak ambil di toko maraha modal kurang nggak apa-apa aja. Ringkas kisah 2 minggu. Inya seorang pepandir. Inya tuh pepandir waktu itu jangan aku nih dah bolak-balik. Hendak minjam ke situ kada dipinjami orang, minjam ke situ kada dipinjami orang. Jadi aku namanya Inya Ustaz. Aku tuh pernah dipadahi guruku katanya. Kalau ikam mencari dunia kada dapat, maka datangi orang yang kada mencari dunia pasti akan dapat. Oh, jar kayak itu. Harap ya maambung. Tahu lah maambung. Udah kayak artinya gurunya ikhlas nih. Jadi sudah karena 5 juta itu ya sudah namanya tetangga, namanya kawan, namanya RT. Kayak inya juga yang kepada ringkas kisah 2 minggu enggak ada kisahnya. Sebulan kan ada kisahnya. 2 bulan wah ini hilang orang. Hilang. Bininya ada apa masih kerja apa aku tagih lawan bininya. Ujar bekelahi jualan bininya. Pah matiku ya om sudah nek. Ndak nagih kita mamanya mah. Aku jangan kada bersambut hutang lawan kau. Terlepas dibayar atau kada. Itu sudah lepas janji dan kada pernah beruzur padahal rumah kami parak aja jika datang duitku belum cair misalnya ada apa-apa aja atau ketika hendak pergi kemarin itu datang aku nih kada berduit aku hendak kemana gitu silahkan juga ini ada bang setahun sudah 2 minggu jadi setahun dah ada tahu lagi ya dah biar aja situ. Nah orang yang baik itu tepat janji. Makanya aku pribadi, ikam lihat aja bila jago pengajian. Bila pacangan kada pengajian, kepada dahulu kada pengajian. Kecuali kalau yang jadwal itu kan aku belum berjanji, orang jadwalkan. Itu kalau ada apa-apanya pada biasanya aku kada kawah. Pengajian gitu juga. Kalau memang pas, walaupun sebetulnya perjanjian ini pengajian ini tidak ada jadwal apa-apa, tapi tetap kalau memang aku bilang iya, insya Allah aku pergi. Kalau hujan nggak ada rintangannya. Kita punya kalau hujan dimaklumi aja. Kalau dahulu maka tapi wani kan janji. Masalahnya kalau pindah hujan, kita nih belum wali lagi yang hujan kena ke pinggir. Tetap juga kebasahan. Nah kita teruskan. Jadi orangnya sembahyang, bayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ditambah dengan wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Orang yang benar imannya, orang yang takwa, orang yang baik itu adalah orang yang sabar. Wal pupuna idza dumila wasabirina fil ba'sa. Orangnya sabar di dalam kesempitan. Enggak ada berduit, sabar aja. Wadarra atau ketika dalam keadaan mudarat garing misalnya sabar aja. Itu bukan berarti kada berobat lah. Cuman kada Tuhan ini keterlaluan sudah aku nih kada berduit. Jajak pepaci pulang. Ini kada kau mau obati ini misalnya jangan. Wahinal bas dan juga sabar ketika terjadi peperangan. Semua sudah takdir Tuhan yang mati. Takdir Tuhan di dunia ini seperti itulah. Maka saat ini kita diuji seberataan. Yang kita yang aman, yang dapat rezeki yang banyak diuji. Bisakah kamu menggunakan harta kamu di sesuatu yang pas? Yang dapat bencana di Palestina bisa mati, kedinginan, kelaparan, kehausan. Mampukah mereka sabar?
Kalau memang mampu, maka dua-duanya dapat kebaikan. Maka itulah ciri-ciri orang yang baik, orang yang benar imannya, orang yang takwa. Ulangi secara ringkas. Orang yang baik itu adalah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Otomatis beramalnya pasti untuk akhirat. Yang kedua, ini ringkasnya aja ya. Yang kedua, orangnya wa'atal mala ala hubbihi, mau berbagi harta kepada orang lain. Ringkasnya aja. Kemudian yang ketiga, sholat. Tangankan sholat. Yang keempat, bayar zakat. Kalau yang tadi jago sunnah, ini yang wajibnya. Kemudian yang selanjutnya, kalau berjanji, janji ditepati. Kemudian bisa sabar dalam penderitaan. Ringkasnya seperti itu. Nah, jadi kalau itu terjadi, makanya hidup ini kadang-kadang berduit, kadang-kadang bisa juga hutang. Sabar kadang-kadang. Itu kan supaya keduanya. Nah, mudah-mudahan semua ciri-ciri itu ada. Kalau sembahyang kayaknya pasti, beriman pasti, memberi orang duit, rancak aja memberi orang duit. Sabar. Kalau kayak aku nih, tetapi ada bala kayaknya. Bisa juga bang sakit gigi, bisa sakit batis, bisa juga. Bisa juga kadang kau berdiri, bisa juga. Tapi itu kayaknya ringan aja tuh, nggak apa-apa. Sakit gigi, nukar obat sakit gigi, biasanya setengah jam kemudian ampi hai. Tapi tetap aja ada bala sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang benar-benar bertakwa, benar-benar baik, benar-benar beriman, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Saya hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas wa talabil ilmi wa nashrah fi jami' ta'at bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tadi jatuh ayatnya ayat 177 di surah Al-Baqarah. Siapa tahu mau lihat. Walaupun cara aku mengartikan kada sesuai, kada yang sama itu, tapi tujuannya sama.